kabel merah, kabel ini entah campur-campur jadi robot gitu yang bisa bergerak kayak gitu. Kedua nanti yang mengejar bola itu, lalu robot yang kedua tendang ke kotak ketiga, nanti yang robot yang ke satu itu yang mencetak gol. Halo Sobat Sang Juara, kembali lagi bersama gua Dea yang akan ngebawa podcast ini sampai akhir. Udah lama banget kita nggak podcast bareng nih karena terbentur oleh jadwal dan lain-lainnya. Dan sekarang kita akan podcast bersama mahasiswa yang berprestasi, yaitu ada Kak Septi. Hai Kak Septi. Hai Dea. Oh, kurang girang ya, gimana Kak? Hari ini kabarnya baik? Puji Tuhan baik. Iya, Tuhan baik ya. Kehujanan nggak tadi? Ya lumayan ya, iya. Tadinya kalau misalnya aku hujan kita mau nyediain delman sih ya, Kamugi yang akan ke bawah ya. Ya, Oke, ya. Oke, Kak Septi bisa dikenalin dulu nggak diri sendiri nih bersama dengan kawan-kawan gitu, biar kawan-kawan kita pada tahu nih nama Kak Septi ini siapa, jurusannya apa. Silakan. Kenalkan, nama saya Septi Nenenggolan, jurusan dari Teknik Komputer angkatan 18. Oke, berarti semester 5 semester 5 ya. Berarti Kak Septi dari FTIK ya? Iya, FTIK ya. Berarti semua anak FTIK ini berprestasi semua ya. Kayaknya dari kemarin nih anak FTIK terus nih Kak soalnya yang masuk ya. Kita tunggu pokoknya FEB loh, soalnya aku jurusan FEB Kak. Kayaknya FEB belum masuk nih. Nanti kita akan tunggu para mahasiswa yang berprestasi juga dari jurusan FEB, oke? Kak Septi nih gimana selama COVID kayak gini? Apa aja nih yang dilakuin di rumah? Selama apalagi kita kan sekarang lagi disuruh ini ya, stay at home dulu ya di kampus ya, dari perintah kampus ya. Ya, gimana nih Kak Septi ngapain aja nih selama di rumah? Ya kalau kebiasaan di rumah sih ya bantu mama ya, beres-beresin rumah itu aja. Terus kalian ngerjain tugas dari dosen. Oke. Karena kita lagi online juga kan pasti menggunakan sepada nih ya kan. Benar, ya. Menurut Kak Septi kalau misalkan menggunakan sepada itu mempermudah Kak Septi atau enggak? Atau misalkan ada miss-nya dikit nih karena ini gitu. Ada yang mempermudah, ada yang mempersulit sih, tergantung dari kitanya menggituinnya gimana. Nggunain si spadanya ini gimana gitu ya. Apalagi kan dengan spada kita bisa mempermudah kita misalkan lagi di luar atau misalkan kita lagi nggak bisa mengikuti kelas offline pasti kita menggunakan spada nih ya kan. Jadi bisa ngerjain di mana aja tulisnya gitu kan. Iya benar kan? Tapi memang agak sulit sih kalau untuk yang offline kayak praktek dijadiin online tuh agak sulit lah ya. Ini karena corona ini ya, kayak kita berharap semoga ada lagi penghujung tahun kayak gini, semoga corona cepat-cepat hilang lah ya. Jadi kita tahun baru, kita memulai kehidupan baru, kita bisa menggunakan kehidupan kita, bukan menggunakan ya, kehidupan baru, menyongsong kehidupan baru gitu ya, biar new normal kembali. Oke. Kak Septi, ini banyak banget nih Del, lihat prestasinya nih. Ini semua tentang robot semua nih. Sebelum kita ngomong prestasi Kak Septi di robot nih ya, di kontes robot ini, sebenarnya apa yang ngebuat Kak Septi itu tertarik untuk masuk UKM kan ini ya? Benar. UKM ya. Nah, apa nih yang bikin tertarik? Kan UKM robotik itu kan hampir melingkupi semua jurusan teknik komputer, dari elektronikanya, pemrogramannya ya. Jadi saya tertarik untuk masuk UKM robotik itu. Robotik ya. Tapi Kak Septi memang udah punya basicnya ya untuk pemrograman gitu ya? Kalau untuk basic belum sih. Belum ya? Makanya saya ikut UKM robotik ini untuk belajar lagi gitu ya? Lebih dalam lagi. Oke, sebenarnya susah nggak sih? Misalkan Kak Septi kan emang jurusannya teknik gitu ya. Kita yang jurusannya misalkan kayak manajemen gini, mau masuk UKM robot tuh takutnya nanti kita jadi takut apa ya, kalau pas masuk nanti kita malah gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak ngerti jaringan, kabel-kabel segala macam gitu. Itu gimana tuh? Kalau untuk di UKM robotik itu sih asik banget. Kita tuh diajari memang dari awal, nggak langsung diterjunin, langsung dikasih project gitu ya? Enggak, kita belajar memang dari awal, cara itunya gimana itu diajarin semuanya. Ya, cara pemrogramannya, cara gitu buat
desain frame-frame-nya itu diajarin semuanya sama cutting-cuttingnya. Cutting-cuttingnya ya. Berarti pinter-pinter semua ini yang bisa ngerakit jaringan-jaringan, karena kan pasti robot banyak banget tuh kayak kalau dilihat ya jaringannya, kabel-kabelnya, kabel warna merah lah, kuning, hijau segala macam ya kan ya. Iya. Jadi takutnya kalau misalkan sebenarnya pengen, karena aku orangnya suka mencoba hal yang baru, kita pengen sebenarnya ikut UKM robotik, tapi nanti takutnya kita gak sesuai passion gitu ya, padahal cuma pengen kepo doang nih, gimana kok bisa sih kabel merah, kabel ini campur-campur jadi robot gitu, yang bisa bergerak, yang bisa apalagi robot-robot sekarang yang bisa bergerak, bisa lari, nari itu kan ya. Semua bisa benar-benar ya. Takutnya apalagi nanti ada omongan di tahun yang akan datang semua fasilitas yang digunakan itu menggunakan robot gitu ya, benar ya kan ya. Oke, kita udah ngomongin UKM Kak Septi, ini kita bakal bacain prestasinya Kak Septi ya. Kak Septi, kontes robot Indonesia tingkat wilayah 1, kategori lomba. Ini robot-robotnya ya, lomba lari, ada lomba lari ya. Juara 1 tingkat wilayah 1, lomba menggiring bola, juara 1 tingkat wilayah 1. Lomba kerjasama robot, juara 2 tingkat wilayah 1, strategi terbaik divisi robot sepak bola, humanoid kid size. Lokasi lombanya ini di kampus kita sendiri ya, di lab 2 robotik ya. Karena ini online ya? Online. Iya, benar-benar karena lagi COVID-19 gini, jadi semua serba online gitu ya. Dan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan penyelenggaranya yaitu KRI, benar? Iya benar ya, KRI Institut Teknologi Bandung dengan nama timnya Krakatau FC. Waktu pelaksanaan 6 sampai 8 Oktober 2020 nih. Ini aku pengen tahu, ini lomba kerjasama robot tuh yang dimaksud tuh gimana nih? Apakah misalkan kerjasama untuk apakah gitu? Jadi itu 2 robot yang lomba. Lomba robot 1 itu mengoper bola ke kotak kedua. Oh bukan? Enggak, jadi ada 4 kotak. Jadi robot 1 itu mengoper ke kotak 2, nanti robot 2 nanti yang mengejar bola itu, lalu robot yang kedua tendang ke kotak ketiga, nanti yang robot yang ke satu itu yang mencetak gol. Oh, jadi saling bekerja sama gimana supaya si bola ini masuk ke gawang gitu ya. Oke, yang kedua nih, ini yang baru-baru ini ya kayak nih, apa nih? Lomba lari juara 2 nasional, lomba menggiring bola juara 3 nasional, divisi robot sepak bola humanoid kid size. Lokasi lombanya juga masih di kampus kita. Dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan penyelenggara sama ya, KRI Institut Teknologi Bandung. Nama timnya tetap Krakatau FC pada tanggal 16 sampai 24 November 2020. Ini yang baru kemarin-kemarin ini ya kayak. Ya soalnya aku ngeliat ini kayak stand booth-nya di Gelanggang ya, di GSG ya. Soalnya ada ini apa kata gue kan. Soalnya ada di GSG gitu kan. Ternyata itu yang lagi persiapan buat lomba kemarin ya, November. Ya itu yang divisi Vitol. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Divisi Vitol tuh gimana nih maksudnya? Dia yang robot yang terbang. Oh oke. Jadi dia spesialis yang ada di udara gitu ya. Tapi kalau Kak Septi dan kawan-kawan yang lain nih, divisinya namanya humanoid. Humanoid ya. Berarti yang ter apa ya? Yang biasa-biasa manusia lakukan gitu ya, kayak menggiring bola gitu kan. Main bola dia robotnya. Iya benar. Oke. Kalau misalnya aku mau nanya nih, persiapan biasanya untuk kompetisi itu apa aja yang akan dilalui gitu? Misalkan buat desainnya dulu, terus kira-kira mikir nggak ya kita robotnya harus ngapain? Nah itu gimana nih Kak? Kalau untuk persiapannya sih banyak ya. Ya contohnya kayak kita harus biar optimal kita harus karantina di kampus. Nah itu kita selama karantina itu ngecek robot-robot, ngedesain buat baru lagi biar frame-nya dia tetap stabil berdirinya, sama ngecekin alat-alat yang diperluin untuk robot. Nah biasanya kalau untuk ngerakit butuh waktu berapa lama nih? Karena kan kayaknya banyak banget ya, kita belum mikirin desainnya segala macam tuh. Kalau untuk ngerakit itu 2 hari cukup, cuman yang lama itu kalau kita ngecek nyetak frame-nya itu butuh sebulan untuk satu robot. Oke. Terus aku tuh yang bingung tuh, kok bisa robot itu bisa dibikin sampai dia tuh nurut gitu loh, kayak
lo dari sini ke sini ya, terus nanti lo dari sini lo ngambil bola, lo cetakin ke situ ya gitu. Terus gimana tuh pemrogramannya? Ya itu pakai pemrograman sama warna bola. Jadi deteksi warna gitu ya. Warna. Jadi robotnya itu hanya fokus ngeliat warna orange, dia tendang. Iya. Untuk ke gawang dia deteksi gawang juga. Jadi dia tuh cari bola dulu, baru cari gawang. Karena dia ngedeteksi si warna bolanya gitu ya, udah diatur gitu ya. Berarti di UKM robotik ceweknya sebenarnya banyak atau enggak sih Kak? Karena aku yang lihat kayaknya cowok semua nih kayaknya. Bener banget, kalau untuk UKM robotik ini kalau untuk cewek baru sedikit ya. Jarang gitu ya. Divisi aku aja untuk angkatan 18 cuma 2 orang. Ceweknya cuma 2 orang. Proud banget sih dengan cewek-cewek yang bisa mengerti gitu ya dengan jaringan-jaringan gitu. Tapi kan pusing sih pasti kayak gitu kan ya. Ya kan kita belajar. Iya benar sih. Bisa. Asal ada kemauan pasti akan menemukan titik terang. Gila nggak tuh bahasa gua kan ya. Oke Kak Septi, misalkan ada orang yang pengen masuk UKM nih, biasanya harus ngehubungin siapa nih? Biasanya kan kalau biasa-biasa tahun kemarin tuh kita ngadain UKM Expo. Ya benar, Expo. Yap. Nah kalau untuk sekarang ya paling kita nge-share di grup setiap prodi. Ya, udah punya Instagramnya juga kan ya kayaknya UKM ya. Iya benar. Nah untuk yang lomba kemarin nih, ini lawannya siapa aja nih Kak? Karena kan nasional nih kan ya. Nah coba berapa provinsi, kita harus ngelewatin berapa tahap gitu. Kalau untuk nasional kita harus menang dulu di tingkat wilayah. Kalau kita udah menang di tingkat wilayah, baru kita bisa masuk nasional. Kalau untuk provinsi se-Indonesia kita lawan. Oke, kita hantam pokoknya. Lo jangan ngeganggu kita orang mau menang gitu ya. Awas lo gitu ya kan ya. Terus tahapnya apa nih? Pertama tingkat wilayah dulu gitu ya. Tingkat wilayah 1 baru nasional. Nasional itu tetap ngebawa si robot yang dilombain di tingkat wilayah kita tetap gitu ya. Jadi nggak beda robot dengan varian es krim, bukan tuh varian dengan tetap robot yang sama. Tetap robot yang sama ya. Cuma kita lebih tingkatin lagi kinerja robotnya. Oke, nanti kita buat robot ini Kak yang bisa masak. Jadi kan buat ibu-ibu rumah tangga tuh sangat berguna sekali itu ya. Bisa masak, bisa nyuci, ya sekalian aja nggak usah lo nikah aja sama robot gitu kan, nggak usah nikah sama cewek. Oke Kak Septi, pas persiapan buat ngerakit si robot ini biasanya ngapain aja dulu nih? Yang pertama itu kita ngedesain dulu apa aja dari bagian-bagian tubuh robot itu. Nah baru kita sudah ngedesain, kita ngelakuin CNC. Nah untuk CNC itu kita butuh waktu yang lama. Kayak untuk bagian tangan, itu kita motong bagian tangan tuh bisa nyampe 2 jam 4 jam. Dan terkadang bisa ada kesalahan, nggak presisi frame itu, jadi kita ulang lagi. Jadi dalam sehari itu bisa nyetak cuman 2 frame atau 3 frame. Itu baru bagian tangan, belum kepalanya, belum badan, kaki, segala macam. Banyak banget ya. Pantesan ngebuat robot tuh nggak bisa sesingkat mungkin ya. Iya benar. Aku kira kayak cuma seminggu, kita kan udah jadi, nggak bisa ya. Apalagi kan pas kemarin ini kalian ada karantinanya nih ya kan? Iya. Sebelum membuat robotnya pasti ada karantinanya dulu kan, untuk kalau lomba kan. Iya benar. Gitu kan. Nah pas di karantina ini ngapain aja nih? Berapa bulan pas karantinanya atau mingguan gitu? Kemarin kita ngelakuin karantina hampir 2 bulan ya. 2 bulan? Iya. Yang paling lama itu pas bagian CNC, pemotongan frame. Yaitu karena kalau kita salah presisi aja, walaupun cuma beda berapa mili, itu kita ngulang. Oh, jadi udah ada perhitungannya ya. Ini berapa gitu ya. Kalau salah kita ngulang lagi gitu. Apalagi kita salah lobangin buat masukin bautnya itu kita harus ngulang, nggak bisa dipakai frame itu. Ya ampun, berarti untuk ngebuat si robot ini juga pasti ngeluarin kocek biaya yang sungguh amat luar biasa ya. Bener-bener banyak. Apalagi si robot ini terbuat dari apa sih sebenarnya bahannya itu? Besi apa gimana itu? Aluminium ya, karena kalau megang si robot itu kayaknya berat banget, gila. Satu robot itu aja bisa 5 kiloan lebih. Wih, udah setara dengan anak-anak bayi gitu ya, 5 kilo ya. Pantesan. Nah, kalau misalkan kemarin lomba nih,
berapa orang nih Kak yang diturunin gitu dalam satu tim? Kalau untuk tim itu ada 4. Satu tim untuk 4. Yang pertama itu ketua tim, yang lainnya yang 3 anggota. Tapi tim ini dibantu ada mekanik sama asbing. Asbing ini dia itu yang tahun kemarin sudah menjadi tim. Asbing itu asisten pembimbing. Ya benar-benar. Nah jadi pas satu tim ini kan biasanya berapa orang nih? Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang? Satu tim ada 4 orang. Ada 4 orang. Terus nanti dibagi lagi, nanti ada ketua tim dan anggotanya lagi ya. Oke, nah untuk ngebuat si robot ini biasanya dibagi nggak sih, ada lo ngebuat ini ya gitu? Ada. Itu kan ada 4 tim. Yang untuk ketua dia harus mencakup semuanya, dia harus bisa program, bisa mekanika, desain gitu, dan elektronika. Dan untuk 3 anggotanya itu dia baru di basicin, dia bagian fokus mekanika, fokus ke elektronika dan program gitu. Nah kalau untuk bedanya, karena kita orang awam nih Kak, sebenarnya mekanik itu apa, programming itu apa, elektronika itu apa gitu? Kalau untuk mekanik itu dia itu bagian membantu untuk semuanya sih, mencakup semuanya, bantuin elektronika sama program juga ada. Untuk mekanika itu bagian untuk ngedesain robotnya dan memotong frame-frame robotnya gitu ya. Kalau misalkan programming itu? Untuk programming itu lebih ke asbing dan tim. Oke, satu lagi elektronika itu juga asbing dan tim. Mekanika itu cukup belajar aja. Oke, berarti biasanya kalau untuk anak-anak yang baru masuk UKM nih, biasanya langsung diterjunin nggak nih untuk langsung lo lomba, ayo ikut? Enggak, kalau untuk anak baru kita kasih pembelajaran dulu, modul, cara-cara ikut robot itu gimana, belajar robot itu gimana. Kita nggak langsung ngejejelin dia semua, ya kita bimbing dari awal. Oke, ya benar-benar ya. Berarti kalau misalkan memang belum punya basicnya nih untuk ngerakit segala macam programming, elektronika dan lain-lainnya, di UKM robotik ini bisa bener diajarin dari nol bahkan ya Kak? Benar, diajarin dari nol. Jadi siapa aja bisa masuk, mau dari web atau nggak harus FTIK sih ya. Iya benar sih. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau misalkan udah punya basic bisa nge-program gitu ya, atau yang lain-lainnya malah lebih enak gitu kayak untuk ngajarinnya ya, bener banget ya. Dan untuk Kak Septi nih, biasanya kalau problemnya Kak Septi untuk mengikuti kayak kompetisi ini apa nih yang biasanya yang biasa muncul untuk lomba kayak gitu tuh? Takut ya, kayak takut robotnya kenapa-napa, tiba-tiba mati. Nah, sakit, demam gitu biasanya gitu nggak ya? Bukan itu. Terus robotnya takutnya ngeguling gitu. Bukan, kayak robot itu kan sensitif ya, apalagi kalau udah jatuh itu pasti ada problemnya. Nah di situ takutnya lomba, takut terbengkalai, dia takut nggak bisa ngedeteksi gitu ya. Bener. Kalau misalkan kita lagi lomba tiba-tiba ada problem nih, ini ngurangin nilai si juri atau enggak? Ngurangin nilai sih enggak, cuman kita untuk mendapetin juara itu akan lebih sulit karena kan dia sistem perlombanya, dia siapa yang cepat dia yang menang. Gitu ya. Kalau misalkan udah cepat, misalkan gini waktu gitu kali ya. Kalau misalkan yang misalkan 1 menit, yang ini 2 menit, berarti 1 menit ini yang lebih ada potensi untuk menang gitu ya kayak. Walaupun kita perbedaan 1 detik tetap kalah. 1 detik bahkan. Gila sih, parah sih ini. Dan misalkan gini, aku tuh herannya cewek tuh biasanya ikut UKM-nya band ya atau apa gitu. Ini kenapa nih Kak Septi bisa kepikiran buat ngikut UKM robotik? Karena aku kan jurusan teknik komputer, jadi aku ingin mendalami jurusan aku. Karena di robotik itu kan mencakup semuanya, kayak elektronika sama program. Nah itu kan ada sih di jurusan teknik komputer. Oke, tapi biasanya di UKM ini ada nggak sih selain jurusan FTIK gitu yang ikut? Nggak ada, aku fokus ke UKM robotik. Karena kalau untuk UKM robotik itu sulit ya untuk ngambil 2 UKM. Iya. Karena dia memang harus fokus banget untuk di robotik. Iya, apalagi kayaknya di UKM robotik ini menggunakan pikiran sekali ya, otak ya Bun ya. Jadi kita nggak bisa ngepecah belah si otak kita nih ya kan, bagi konsentrasinya kan. Tapi kalau misalkan di UKM robotik ini
selain anak fakultas FIK, ada nggak sih fakultas lain gitu? Atau ada fakultas FEB gitu atau yang lain gitu? Kalau untuk saat ini sih belum ada sih, masih FTIK semua. Gitu lah ya, jadi iya, jarang benar. ya untuk yang fakultas lainnya. Yaudah nanti aku masuk ya kayak. Iya benar. Selain aja ditunggu loh, nggak apa-apa. Iya, nanti aku sedang ngerecokin doang jasanya. Ini apa? Aduh, mumet keriting kepala aku kayak kan belajar dari awal bisa. Iya, bisa kalau ada niat gitu kan ya, benar. Dan untuk Kak Septi, kalau misalnya ada anak baru yang pengen join nih ke UKM Kak Septi, UKM robotik, bisa menghubungin di mana nih? Atau punya Instagramnya bisa dikasih tahu nih Kak ke teman-teman kita biar gue mau ikut gitu. Kita punya Instagram robotik_teknokrat, bisa DM aja ke situ. Langsung DM ya. Jadi bagi kalian teman-teman yang mau langsung join, kalian bisa banget langsung cari aja di search gitu kan, langsung robotik_teknokrat. Jadi kalian nggak usah bingung lagi kalau mau join di UKM. Dan bagi kalian yang udah punya basicnya untuk pemrograman dan lain-lain elektronika dan apalagi satu lagi mekanik gitu kan ya, atau pengen lebih tahu nih gimana cara ngebuat si robot ini gitu, kalian bisa langsung nge-DM si Instagramnya UKM Robotik ya. Oke, terima kasih loh Kak Septi udah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke studio kita, karena ini memang podcast yang hits banget ya, seantero sejagat raya ini ya, yang akan melejit sampai ke atas ya, Gunung Everest tuh ke atas pokoknya ya. Lebay banget ya. Oke, bagi kalian nih yang mau kepo dengan Instagramnya Kak Septi, bisa banget nih kalau kakak promosiin Instagram Kak Septi di sini. Ke sini? Instagram aku. Yap. Septina Parusim. Septina Parusim. Oke, nggak pakai underscore, nggak pakai titik segala macam? Enggak ya. Pokoknya nanti kita kasih aja lah pokoknya Instagramnya Kak Septi di sini ya pokoknya. Jadi bagi kalian yang mau kepoin Instagramnya Kak Septi bisa banget langsung cari nanti di Instagram ya. Dan bagi kalian makasih banyak udah mau ngikutin terus podcast kita yang selalu setia untuk nge-like, nge-viewers juga ke YouTube kita. Dan jangan lupa nih kalian kalau udah nonton ya mbok di like atau di komen gitu biar kitanya selalu semangat buat videonya lagi gitu. Oke, pokoknya jangan lupa di like, komen dan subscribe YouTube-nya Sobat Teknokrat, dan see you di podcast yang lainnya. Bye.